undangan bersama Pak ini untuk mengikuti presentasi visi dan misi STMB Lodoli. Bapak Ibu bisa lihat di depan, atau ada yang di samping kita yang manual, itu semua sudah ada, tinggal kita ikuti saja apa-apa saja yang termuat di dalam visi dan misi Sekolah Dasar Negeri Lodoli. Yang pertama, visi. Terwujudnya generasi pelajar muda yang unggul, beriman, sebagai pelajar yang berkarakter dan inovatif sepanjang hayat. Menarik dan menyenangkan. 1. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan proyek yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Pembelajaran berbasis masalah, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung dan nyata. Lalu yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi, yaitu menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan membuatnya lebih menarik dan menyenangkan. Yang kelima, pembelajaran berbasis bermain, yaitu menggunakan permainan untuk mendukung pembelajaran dan membuatnya lebih menarik dan menyenangkan juga. Yang keenam, pembelajaran berbasis diskusi, yaitu pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan berbagi pendapat tentang topik yang sedang dibahas. Lalu terakhir, pembelajaran berbasis presentasi, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek mereka. Next. Langkah-langkah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yaitu 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran, yaitu pengembangan materi pembelajaran yang relevan dan menarik. Lalu yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang variatif untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Keempat, menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran, yaitu menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan membuatnya lebih menarik dan menyenangkan. Lalu terakhir kelima, mengadakan evaluasi dan umpan balik, yaitu mengadakan evaluasi, umpan balik, dan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang efektif dan menarik. Lalu yang berikut, manfaat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu seperti apa? 1. Meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan hasil belajar peserta didik, meningkatkan keterlibatan peserta didik, yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi, yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lanjut. Visi yang kedua, yaitu membangun lingkungan sekolah yang membantu peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan
menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Lalu poin-poin berikutnya itu langsung dibawa di lintas kegiatan keagamaan, yaitu pembacaan doa dan membaca Injil, Alkitab, yaitu menggunakan doa dan membaca Alkitab sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Kalau kita di sini ya biasanya upacara bendera, setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama. Ya. Yang kedua, kegiatan keagamaan rutin, yaitu mengadakan kegiatan keagamaan rutin seperti kalau di Katolik itu ya ada sekali ya pembekalan, sambut baru dan juga lain-lain. Nah, dan yang ketiga, peringatan hari besar keagamaan, menggunakan peringatan hari besar keagamaan seperti kalau di Muslim, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Lalu kalau kita di agama Kristen Katolik itu Paskah, Natal dan Tahun Baru. Lanjut. Terus penerapan ajaran agama dalam berinteraksi, yaitu satu, menghormati dan menghargai orang lain, mengajarkan peserta didik untuk menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang agama, suku, dan latar belakang. Lalu yang kedua, mengembangkan empati dan toleransi, yaitu mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan empati dan toleransi terhadap orang lain. Dan yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai agama, yaitu mengajarkan nilai-nilai agama seperti kejujuran, kesabaran, dan lain-lain. Next. Ini yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang mendukung membangun lingkungan sekolah yang mendukung satu, mengembangkan kurikulum yang berbasis agama, mengembangkan kurikulum yang berbasis agama untuk membentuk peserta didik memiliki akhlak, membangun lingkungan sekolah yang mendukung, mengembangkan kurikulum yang berbasis agama, mengembangkan kurikulum yang berbasis agama untuk membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia. Dua, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis agama. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis agama itu seperti kalau di Muslim seperti itu, Al-Quran, pengajian dan lain-lain. Ketika ini seperti tadi saya sampaikan, mungkin ada sekami, ada pendekatan untuk sahabat baru dan lain-lain yang pakai guru agama yang biasa buat. Itu tidak seperti itu. Lalu yang berikut, mengembangkan fasilitas yang mendukung, yaitu fasilitas seperti masjid, musola, itu Bapak Islam kita ya, kapela, gereja, dan lain sebagainya itu. Lalu manfaat membangun lingkungan sekolah yang membentuk akhlak mulia itu seperti apa? Yaitu satu, membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia dan beriman. Dua, meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Lalu yang ketiga, membangun masyarakat yang harmonis dan beriman. Lanjut. Lanjut. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah bertoleransi dan berkebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong.
ada beberapa poin yang saya mau di sini. Membangun toleransi dan kebinekaan. Satu, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan, yaitu nilai toleransi dan kebinekaan kepada peserta didik. Dua, mengadakan kegiatan yang mempromosikan toleransi dan kebinekaan. Dan seperti diskusi, debat, dan lain-lain. Tiga, mengembangkan kurikulum yang inklusif, yaitu mengembangkan kurikulum yang inklusif dan memasukkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Lalu yang berikut, mencintai budaya lokal. Mengajarkan budaya lokal, satu, mengajarkan budaya lokal, yaitu budaya lokal diajarkan kepada peserta didik. Dua, mengadakan kegiatan yang mempromosikan budaya lokal, yaitu mengadakan kegiatan mempromosikan budaya lokal seperti pertunjukan seni, pameran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang memasukkan budaya lokal, yaitu mengembangkan kurikulum yang memasukkan budaya lokal dan nilai-nilai yang terkait. Yang berikut, menjunjung nilai gotong royong, yaitu mengajarkan nilai-nilai gotong royong, yaitu mengajarkan nilai gotong royong kepada peserta didik. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang mempromosikan gotong royong dan gotong royong seperti kegiatan sosial, bakti sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai gotong royong dan mempromosikan kerjasama dan kepedulian sosial. Lalu manfaatnya apa? Membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dan kebinekaan. Satu, membentuk peserta didik yang toleran dan menghargai kebinekaan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, membangun masyarakat yang harmonis, yaitu membangun masyarakat yang harmonis dan beriman. Lanjut. Empat, mengembangkan kemandirian nilai kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta. Empat, ya, bakat peserta. Satu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat keputusan, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka. Yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta didik peserta untuk belajar secara mandiri, yaitu mengembangkan kemampuan peserta untuk belajar secara mandiri dan mencari sumber informasi yang tepat. Lalu yang ketiga, mengadakan kegiatan yang mempromosikan kemandirian, yaitu mengadakan kegiatan mempromosikan kemandirian seperti proyek mandiri, presentasi, dan lain-lain. Lalu berikut, mengembangkan nalar kritis, yaitu satu, mengajarkan peserta untuk berpikir kritis. Itu mengajarkan peserta untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang diterima. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang mempromosikan nalar kritis.
yaitu seperti diskusi, debat, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta untuk menyelesaikan masalah, ya, seperti mencari solusi dan kreatif. Berikut, mengembangkan kreativitas. Satu, mengajarkan peserta untuk berpikir kreatif, yaitu mencari sumber peserta didik untuk bekerja sama, yaitu mengembangkan kemampuan peserta untuk bekerja sama dan menghargai keragaman minat dan bakat. Lanjut. 5. Mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merangsang inovasi. Saya langsung saja, mengembangkan program sekolah yang inovatif. 1. Identifikasi kebutuhan dan tantangan, yaitu identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah dan juga masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang fleksibel, yaitu mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang merangsang inovasi, yaitu mengadakan kegiatan yang merangsang inovasi seperti bahasa Indonesia atau kompetisi ide dan lain-lain. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan berikut, membentuk ide dan gagasan yang inovatif. 1. Mengajarkan teknik brainstorming dan bahasa Inggrisnya dan brainstorming. Mengajarkan teknik brainstorming dan brainstorming untuk membantu peserta didik mengembangkan ide dan gagasan. Yang kedua, mengadakan diskusi dan debat, yaitu mengadakan diskusi dan debat untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan ide dan gagasan. Dan terakhir, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Pertama, pengembangan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dengan mencari mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Berikut meningkatkan kemampuan peserta didik untuk beradaptasi dengan perubahan, yaitu 1. Mengajarkan konsep adaptasi dan baik Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mungkin ini kurang bagus, tapi nanti kita waktu sebagai yang terakhir, saya mau sampaikan begini. Jadi mungkin itu saja dulu. Nanti kalau videonya diputar kalau kurang bagus nanti kita ulangi supaya